Kak, coba lihat belakang kakak ada kepala. Apaan sih? Emang di belakang gue ada apa? Jadi akhirnya pintunya dibuka sedikit. Begitu hampir setengah terbuka, gue langsung teriak. Awas, pisau bahaya. Sini pisaunya. Bang Tio muncul dari balik pintu dapur yang dibuka dengan kasar. Tolong saya. Iya Bu, bisa. Saya bisa bantu apa? Saya nggak bisa gerak. Kami menyusul masuk ke musola dan benar Ami lagi nangis ketakutan. Badannya dilumuri lumpur dan penuh darah. Kini tangan itu mulai bergerak perlahan dan menggapai-gapai mencari di mana letak palang pintu. Begitu kami sampai di pintu gudang, Do You See What I See kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap, dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Eksklusif hanya di Spotify. Hai para pendengar Do You See What I See dan para penduduk desa Sukawedi. Kenalin, gue Jenar. Ini podcast pertama gue di sini. Yang akan gue ceritain adalah pengalaman pribadi gue waktu gue masih tinggal di rumah masa kecil gue pas SMA. Rumah gue itu berada di wilayah antara Stasiun Cawang dan Stasiun Kalibata, yang dimana ada gedung legendaris banget di situ, Menara Saidah. Ya udah tau lah ceritanya gimana. Kita tuh tinggal di rumah berlantai 3 sebenarnya. Di lantai 2 itu kamar gue sama kamar adik gue yang nomor 2, ada kamar pembantu. Naik ke atas lagi cuman tempat jemuran. Nah, di lantai 2 itu ada teras balkon. Teras balkon itu berada di depan kamar adik gue yang nomor 2. Persis di depan teras balkon yang menghadap ke luar itu ada pohon besar, pohon alpukat punyanya tetangga gue. Nah, letak itu pohon ada di sebuah kayak kebun kosong gitu. Di samping rumah gue ada lahan kosong yang dimana cuma ada pohon itu sama satu rumah kecil kayak pavilion, sama yang punyanya itu sering dibuat kayak dia menyendiri apa gimana, namanya Bapak, ya gue samarin lah Bapak P lah ya. Ya pokoknya kegiatan dia di situ ya pada saat dia mungkin ingin sendiri atau apa. Suatu hari pohon itu ditebang, pohon alpukat yang gede itu ditebang dengan alasan banyak ulat bulunya. Ya udah, setelah itu nggak ada kejadian apa-apa. Terus suatu hari jadi gue itu tiga bersaudara. Gue anak pertama, adik gue yang nomor 2 cewek, adik gue yang nomor 3 cewek juga. Cuman jarak gue ke adik gue yang nomor 3 itu cukup jauh, yang dimana saat itu gue udah SMA, adik gue itu masih bayi. Saat itu adik gue diasuh sama babysitter. Ada suatu hari dimana kita itu di rumah cuma bertiga. Gue, babysitter adik gue sama adik gue yang paling kecil yang bayi. Adik gue nomor 2 belum pulang, bokap nyokap masih kerja. Saat itu menjelang maghrib ya, kita lagi ngobrol-ngobrol bercanda di kamar adik gue nomor 2 yang di depannya ada balkon. Ya asik-asik bercanda, godain adik gue yang kecil masih bayi itu. Berselang gak berapa lama, tiba-tiba adik gue yang bayi itu nangis sambil nunjuk-nunjuk ke jendela yang ada yang madep balkon. Nah, posisi gue tuh saat itu gue tuh lagi duduk membelakangi jendela. Jadi gue nyender sama jendela, gue ngebelakangin balkon. Sedangkan adik gue dan babysitter itu madep gue dan madep balkon. Adik gue nangis sejadi-jadinya sambil nunjuk balkon, dan si babysitternya juga mukanya tiba-tiba berubah jadi ketakutan gitu. Lari lah babysitternya bersama adik gue keluar kamar, turun ke lantai bawah. Gue masih bingung tuh dalam keadaan gue ngebelakangin jendela kan.
kenapa ini, ada apaan gitu. Pas gue coba nengok ke belakang ke jendela, yang gue lihat sesosok pocong yang besar dengan posisi berdiri mengintip dengan badannya agak miring. Dia melihat aja ke dalam. Saat itu entah kenapa gue gak langsung takut. Ya gue coba berpikir positif ya. Yang pertama gue terka adalah, oh ini mungkin om gue yang suka ngerjain. Jadi gue punya om yang tinggal dekat situ juga. Dia tuh suka tuh manjat lewat kayak hiasan-hiasan semen gitu di bawah, naik sampai atas dia bisa tuh naik, suka bercanda. Terus gue ajak ngomong kan si makhluk itu, om ya, jangan bercanda om, nggak lucu tahu. Terus si pocong itu nggak ada gerakan apa-apa, tetap dengan posisi dia semula yang ngintip agak miring. Barulah gue sampai ke opsi kedua. Gue pikir maling. Gue bentak nih. Gimana macam ya? Gue panggil polisi lo kalau lo maling. Maling lo ya? Tuh pocong masih diem aja gitu loh. Melongo gitu kayak nggak ada reaksi. Dari omongan gue tuh kayak gue dikacangin gitu sama tuh pocong. Yang bisa gue inget dia itu mukanya persis banget kayak digambarkan di film-film ya. Masih lengkap dengan kapasnya ngelilingin muka. Terus mukanya itu busuk gimana ya, kotor gitulah. Kayak orang bilang mukanya pocong kan hitam ya, kayak busuk gitu. Matanya tuh, nah ngomongin soal mata, banyak yang bilang kalau matanya pocong itu nggak bisa diinget gitu loh. Kayak gimana itu terjadi sama gue. Sampai sekarang gue lupa matanya itu kayak gimana. Yang gue masih inget di kepala gue tuh kayak sebuah celah kosong yang gelap gitu loh. Dan ya akhirnya gue sampai ke tebakan ketiga gue. Barulah gue berpikir, wah setan nih, ternyata setan nih. Gue masih coba tuh untuk berpikir jernih dengan berdoa. Gue baca doa dalam hati, doa-doa apa yang gue tahu gitu kan. Sudah lewat 5 menit, ada 15 menit itu gue di situ hadap-hadapan nama itu pocong. Barulah setelah gue selesai doa, gue ngira dia setan. Akhirnya gue nyerah, give up. Ini nggak benar nih ibaratnya. Gue udah coba semua cara. Akhirnya gue mutusin untuk balik badan, salon. Terus gue turun ke bawah, nemuin adik gue sama babysitternya yang udah ada di bawah. Anehnya, begitu gue sampai bawah, itu sekujur tubuh gue baru terasa takut. Itu dari kaki sampai ke kepala, sampai ubun-ubun tuh merinding semua. Jadi takut gue tuh lemot kayaknya sistem takutnya. Ya karena juga di atas gue berusaha untuk sok berani ya. Atau ada kemungkinan lain karena dia ada di seberang jendela, ada di balkon. Mungkin posisi kita berdua itu gak langsung satu ruangan, sehingga frekuensi aura ketakutan yang dia sebarkan itu gak langsung ke gue. Mungkin itu yang bisa gue ambil perkiraan gue sih gitu. Kenapa gue bisa secuek itu gitu menghadapinya, karena gak satu ruangan. Terus sampai bawah, waktu itu masih ada acara ngaji di TVRI apa di mana gitu, gue lupa ya. Langsung gue setel, volumenya gue gedein. Sampai keluarga gue pulang semua, bokap nyokap pulang, gue cerita kan. Ada pocong tadi di atas. Terus bokap gue naik ke atas, periksa TKP bareng gue ke teras yang tempat dia berdiri itu. Ya creepy sih suasananya. Terus tapi gak ada apa-apa. Besoknya kita coba bikin kayak selamatan doa gitu, manggil kayak ustadz gitu. Ya pokoknya intinya setelah diselidiki, dia itu pelarian dari pohon alpukat yang ditebang itu. Jadi karena gak ada tempat mencolok lain, dan tempat mencolok terdekat adalah teras gue,
Kesanalah dia. Mungkin dia nyimak gue ngobrol sama adik gue, ngobrol apa gitu. Ya gitulah yang gue alami. Pertama kali gue lihat pocong saat SMA itu. Di rumah itu juga banyak kejadian-kejadian lain sih selain yang pocong itu. Gue punya teman sahabat deket gue banget, namanya Indra. Dia tuh sering banget nginep rumah gue. Udah kayak rumah sendiri lah ibaratnya. Dari pengakuannya dia, suatu saat dia lagi diem di dekat teras lagi posisinya. Ada kayak meja belajar gitu tapi menghadap ke teras, ke pintu teras. Katanya sih pas dia lagi sendiri itu dia didatengin sosok gede hitam. Ya tebakannya sih dengan lain dan bukan ya si Mr. G itu ya, yang aroma potato itu kata dia pernah disamperin kayak gitu. Itu satu. Itu kedua, maksudnya cerita kedua. Terus ada cerita ketiga, gue punya tante yang numpang tinggal di rumah bokap nyokap gue untuk beberapa saat. Kebetulan saat itu gue satu kamar sama dia karena tempat tidur gue tempat tidur tingkat. Jadi dia bisa tidur yang di tingkat bawah, gue tingkat di atas. Suatu malam gue baru beranjak tidur, baru aja gue manjat tuh tangga-tanggaannya, tangga buat naik ke kasur atas. Itu tante gue tiba-tiba menjerit melengking, seperti orang yang narik nafas panjang tapi gimana ya, misalnya hiiii kayak gitu. Gue kaget, gue langsung turun, dia udah duduk aja di kasur, matanya madep depan kosong gitu. Wah kesurupan nih dalam hati gue kan. Langsung gue panggil bokap gue, tante gue ditenangin, dibawa turun ke bawah. Kan di bawah kan terang ya, nonton TV terus banyak orang, mungkin bisa tenang. Udah tuh berhasil berapa menit tenang, dikasih minum, ditanya kenapa kamu? Iya mimpi, katanya ada nenek-nenek ngikutin. Gak berapa lama kambuh lagi. Dia duduk sambil mencengkeram tangan adik gue. Kata adik gue tuh kenceng banget cengkeramannya, keras banget. Kambuh lagi dengan reaksi sama yang melengking kayak tadi tuh, yang kayak gitu. Sambil nangis-nangis, dia lari ke atas dan nekat untuk mandi. Itu udah malam, jam 11 sampai jam 12 ya. Dia masuk kamar mandi, nekat pengen guyur badannya. Katanya badannya panas. Singkat cerita, akhirnya tante gue disembuhin. Terus ya udah gak tinggal di rumah gue lagi. Terus ini cerita keempat ya. Mungkin ini cerita terakhir gue tentang pengalaman gue tinggal di rumah itu. Jadi kamar gue, bukan kamar adik gue yang tadi gue cerita ya, kamar gue itu punya jendela. Jendela itu menghadap ke arah apa ya, pokoknya los deh. Karena di bawah jendela gue itu cuman atap rumah orang yang gak bertingkat. Jadi karena rumah gue bertingkat, jadi jendela gue tuh los, bisa ngintip ke atap tapi lebih tinggi posisinya dari atap rumah tetangga gue itu. Suatu malam gue lagi tidur, terus gue kebangun karena ngelihat ada seberkas sinar dari jendela luar gue. Emang sih di dekat situ ada gang kecil. Nah pikiran gue sempat ngaco juga sih, gue anggap mungkin tukang sate lewat atau apa gitu. Cuman setelah gue inget-inget, itu gang terlalu kecil buat dimasukin gerobak sekalipun, dan gak ada tukang-tukang jualan masuk itu gang. Akhirnya gue penasaran, gue buka jendela gue intip. Ternyata yang lewat itu bukan lampu, tapi sebuah bola api terbang melayang dengan pelan, dengan gerakan yang naik turun gitu. Set. Terbangnya itu menuju ke arah depan rumah gue yang dimana itu ada komplek Polri di sana. Itu gue ngelihat sampai habis dia cahaya itu ngelewatin jendela gue. Terus gue cerita sama bokap. Ya versinya bokap sih itu kayak, kamu habis ngeliat santet itu kiriman orang buat orang tertentu. Magis banget lah tinggal di situ pokoknya. Rumah kenangan masa kecil gue yang walaupun gimana juga banyak kenangan indahnya juga di sana. Yang serem-seremnya juga ada. Ya sekian cerita dari gue. Mungkin lain kali gue bisa nyumbang cerita lain lagi dari pengalaman gue atau pengalaman orang lain.
Semoga ini dapat menghibur dan terima kasih. Do you see what I see? Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.